Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'du faqul hadirin muhtaramin wal mukarramin, para alim, para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus kepada pimpinan Majelis Ta'lim Samsi Sumus, bila Bapak Ustaz Mabrur yang saya cintai dan hormati serta saya muliakan. Tak lupa tokoh masyarakat setempat, Bapak Artasanin yang saya cintai dan saya hormati dan saya muliakan, ketambahannya yang ganteng. Tadi malam saya menyaksikan pakai jas hitam, dalamnya putih, saya terkagum-kagum. Saya sampai minder. Saya balas sekarang pakai baju baru. Bercanda sedikit Pak RT. Yang saya hormati para kesepuhan orang tua kami, Bapak Jaja, Bapak Mudasir, Bapak Ustaz, Bapak Abdul Rahman, Bapak Mito, Bapak Subur, semuanya yang saya hormati dan saya muliakan rahimakumullah, serta rekan-rekan semuanya seide, senasib, seperjuangan yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan rahimakumullah. Saudaraku, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai ungkapan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai di malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita menuju majelis yang mulia ini. Semoga dengan berkahnya kehadiran kita di dalam majelis ta'lim, majelis zikir, majelis silaturahim ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, serta apa yang menjadi hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi cita-cita kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah, mengutip hadis baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah langkah kaki kita dari tempat kita masing-masing menuju majelis yang mulia. Nabi bersabda, man intaqala li talabil ilmi litalibil ilmi khufir lahu ma taqaddama min dhanbihi qabla an yakhdhuwa. Barang siapa yang bergeser, yang melangkahkan kakinya dari tempat tinggalnya masing-masing untuk mencari ilmu pengetahuan, maka diampuni baginya dosa-dosa di masa lalu qabla ayyah tua, sebelum dia melangkahkan kakinya, dosa-dosa di masa lalu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya apa? Berkahnya menghadiri majelis ilmu. Oleh sebab itu tadi saya sampaikan, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya kehadiran kita menghadiri majelis ilmu. Selanjutnya salawat serta salam semoga tersanjungkan atas baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, mari kita sama-sama lanjutkan pembahasan kita karena dalam ilmu fikih masih seputar pembahasan mengenai sholat Jumat. Saya bacakan materinya terlebih dahulu. Di sini membahas seputar bagi orang-orang yang memiliki dua rumah di dua tempat.
mungkin ada pertanyaan, dia wajib sholat Jumatnya di mana? Ya kan ada orang punya rumah di Cipete sama di Cinere umpamanya. Nah, bagaimana itu? Cara melaksanakan sholat Jumatnya, apa di Cipete apa di Cinere umpama? Di sini insya Allah akan sama-sama kita bahas. Saya bacakan materinya terlebih dahulu. Saya membacanya di dalam kitab Fathul Mu'in serta syarahnya kitab Inanatul Talibin. Bismillahirrahmanirrahim. Man lahu maskanani di baladaini fal ibratu bima kasurat fihi iqamatuhu fima fihi aluhu wa maluhu. Bagi orang yang memiliki dua rumah di dua daerah, ya, ada orang punya rumah di dua kampung, di dua tempat, maka cara menghukuminya, dia wajibnya sholat di tempat tinggal yang mana, ya, di rumah atau di masjid di mana dia rumah berada. Maka cara menghukuminya begini. Bima kasurat fihi iqamatuhu. Maka orang itu wajib melaksanakan sholat Jumat di rumah yang sering dijadikan tempat tinggal, rumah yang paling sering ditinggalin. Umpama satu rumah tinggalnya 1 minggu, nah, yang satu rumah tinggalnya 2 minggu umpamanya, maka dia berkewajiban sholat di masjid yang ada di lingkungan rumah yang sering ditinggalin. Itu satu permasalahan yang satu. Permasalahan yang kedua masih terkait dengan satu orang memiliki dua rumah di dua tempat yang berbeda. Yang kedua cara menghukuminya adalah rumah yang di situ terdapat keluarganya, istrinya, anaknya, dan hartanya. Maka rumah atau masjid terdekat dengan rumah itulah di mana ada keluarga kita, di situ kita melaksanakan sholat Jumat. Ada keluarga, ada juga harta bendanya di situ. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana apabila ada dua rumah di dua tempat, yang satu memang ada keluarga, ada anak, ada istri, yang satu tempat disitulah tempat hartanya. Ya, saya akan mengambil contoh ini, maaf Pak Ustadz Mabro ini. Keluarga, anak istri di Pekalongan, ya, harta usaha di sini. Tapi ini saya ingin jauh. Seandainya berdekatan, ya, memungkinkan untuk istilahnya berpindah dari satu rumah ke rumah yang satunya, ya, memungkinkan artinya ketika datang sholat Jumat. Makanya saya tadi menggambarkan misalkan beda kampung lah. Punya dua rumah, tapi yang satu di kampung sana, saya menggambarkan di Cipete, yang satu di Cinere. Maka apabila terjadi seperti ini, maka orang itu berkewajiban melaksanakan sholat Jumat di mana lingkungan masjid yang di situ terdapat keluarganya. Ya, rumah yang satu khusus buat tempat tinggal keluarga, rumah yang satu buat usaha. Maka dia sholat Jumatnya balik ke rumah atau masjid dekat dengan rumah yang ada keluarganya. Jelas ya? Jelas. Mungkin terjadi seperti ini, ya, supaya jelas ini permasalahannya. Bismillahirrahmanirrahim, saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apabila terjadi kesamaan, artinya rumah yang satu juga ada keluarga, ya, mungkin anaknya saja. Rumah yang satu juga ada keluarga, mungkin istrinya.
hartanya di sana juga ada, di sini juga ada. Sholat Jumatnya bagaimana? Sholat Jumatnya adalah ketika di hari itu ada di rumah itu, maka sholatnya di masjid yang dekat dengan rumah yang saat itu berada. Jelas ya? Ini contoh yang terakhir. Misalkan pas hari ini ada di Cinere, ya udah sholatnya di Al-Jihad, umpamanya kayak gitu. Jelas ya? Jadi ini aturan buat orang yang memiliki dua rumah di dua tempat yang berbeda. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanqitu al-jannatu bi aqalla min arba'ina khilafan li Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Fatanqitu indahu bi arba'atin walau 'abidan aw musafirina. Dan tidak sah sholat Jumat dengan jamaah yang kurang dari 40 orang. Ini bagi mazhab Syafi'i. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Bagi mazhab Hanafi maka cukup dengan 4 orang, sekalipun salah satunya adalah budak atau salah satunya musafir. Maka cukup untuk mengadakan sholat Jumat. Bagi siapa? Bagi mazhab Hanafi. 4 orang berikut imam sudah cukup untuk mengadakan sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala syaratu indana idnus sultani liiqamatiha wala kaunu mahaliha misran khilafan lahu fihima. Dan tidak disyaratkan mengadakan pelaksanaan sholat Jumat mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Tidak disyaratkan harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat, tidak disyaratkan. Nah, di sini menurut pendapat kami, artinya pendapat penulis kitab ini. Jadi enggak harus dapat izin dari kelurahan umpamanya, dari kecamatan umpamanya, enggak harus. Jadi kalau mau mengadakan sholat Jumat, dan tidak disyaratkan mengadakan sholat Jumat itu tempatnya di perkotaan. Tidak. Jadi di perkampungan, di pedesaan juga bisa untuk mengadakan sholat Jumat. Wasu'ila al-Bulqini rahimahullahu ta'ala an ahli qaryatin la yablughu indahum arba'ina hal yusalluna al-jum'ata awi zuhra. Imam Al-Bulqini ditanya mengenai penduduk kampung yang jumlahnya tidak mencapai 40 orang. Ini sudah saya sampaikan ketika menjawab pertanyaan Bapak Subur. Ya. Imam Al-Bulqini mendapat pertanyaan tentang penduduk kampung yang jumlahnya tidak mencapai 40 orang. Apakah mereka penduduk kampung yang jumlahnya tidak mencapai 40 orang perlu mengadakan sholat Jumat atau sholat zuhur saja? Maka jawaban beliau, yusalluna zuhra ala madhab Syafi'i. Mereka melaksanakan sholat zuhur menurut pendapat Syafi'i. Jadi jelas ya, Pak Subur ya kemarin. Ya, bagi penduduk kampung yang jumlah jamaahnya tidak mencapai 40 orang, maka di sini dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan menurut mazhab Syafi'i melaksanakan sholat zuhur saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ajaza jam'un minal ulama'i ayyasalluna
ayusallu al-jum'ata. Dan di kalangan ulama memperbolehkan untuk mengadakan sholat Jumat. Jadi nampaknya di sini ada masalah khilafiyah. Masalah yang pertama, menurut mazhab Syafi'i melaksanakan sholat zuhur saja. Masalah yang kedua, boleh mengerjakan sholat Jumat. Wa huwa qawiyyun, dan pendapat yang mengatakan diperbolehkan mengadakan sholat Jumat dengan penduduk yang kurang dari 40 orang itu merupakan pendapat yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ini tatatu fasallu al-jum'ata tsumma zuhra kana hasanan. Dan untuk lebih hati-hatinya, maka mereka melaksanakan sholat Jumat, kemudian setelah itu disusuli dengan sholat zuhur, dan itulah yang lebih baik. Jadi kemarin sudah saya sampaikan, apabila ada penduduk kampung yang jumlah jamaahnya kurang dari 40 orang, menurut mazhab Syafi'i kan harus 40 orang laki-laki yang sudah mukallaf, balik dan berakal. Maka di sini untuk kehati-hatian, pertama mengadakan sholat Jumat, kemudian setelah itu melaksanakan sholat zuhur. Ini adalah pendapat yang sangat hati-hati, walaupun tadi di depan ada masalah khilafiyah. Langsung saja sholat zuhur tanpa mengerjakan sholat Jumat. Sebagian berpendapat boleh mengadakan sholat Jumat, ya, tanpa sholat zuhur. Tetapi di sini pendapat yang lebih hati-hati adalah ya sholat Jumat, ya sholat zuhur. Jelas ya? Ini permasalahan bagi apa? Bagi penduduk kampung yang jumlah jamaahnya kurang dari 40 orang. Ini barangkali materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti kalau ada permasalahan terkait dengan sholat Jumat yang mungkin perlu diperjelas, perlu disampaikan lagi, monggo waktu saya kembalikan kepada rekan-rekan semuanya.